Selamat malam, kami dari kelompok 5 kelas 3C beranggotakan Wildan Gistra Irngamsyah, PM 19.03.02.08. saya Eka Yulia Sri Astuti NPM 19.1.03.02.0221. Saya Didi Surya Wijaya NPM 19.01.03.02.0225. Di sini saya akan menjelaskan atribut dan target dataset prediksi penyakit jantung. Pengantar, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 12 juta kematian terjadi di seluruh dunia setiap tahun karena penyakit jantung. Setengah dari kematian di Amerika Serikat dan negara maju lainnya disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Prognosis awal penyakit kardiovaskular dapat membantu dalam membuat keputusan tentang perubahan gaya hidup pada pasien beresiko tinggi dan pada gilirannya mengurangi komplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan dengan tepat faktor-faktor resiko penyakit jantung yang paling relevan serta memprediksi resiko secara keseluruhan menggunakan regresi logistik. Persiapan data, sumber kumpulan data tersedia untuk umum di situs web Kaggle dan berasal dari studi kardiovaskular yang sedang berlangsung pada penduduk kota Fruningham, Massachusetts. Tujuan klasifikasi adalah memprediksi apakah pasien memiliki resiko 10 tahun penyakit jantung koroner PJK. Dataset menyediakan informasi pasien. Ini mencakup lebih dari 4.000 catatan dan 15 atribut. Variabel. Setiap atribut merupakan faktor resiko potensial. Ada faktor resiko demografis, perilaku, dan medis. Demografis, male, laki-laki atau perempuan, nominal. Age, usia pasien, berkelanjutan, meskipun usia yang tercatat telah dipotong menggunakan bilangan bulat, konsep usia terus berlanjut. Education, pendidikan, current smoker, apakah pasien perokok aktif atau tidak. Chicks per day, jumlah rokok yang dihisap orang tersebut rata-rata dalam satu hari dapat dianggap terus-menerus karena seseorang dapat memiliki jumlah rokok berapapun, bahkan setengah batang. Riwayat kesehatan, BP, Meds, pasien sedang menjalani pengobatan tekanan darah atau tidak. Prevalence stroke, apakah pasien pernah mengalami stroke sebelumnya atau tidak. Prevalent HIP, apakah pasien mengalami hipertensi atau tidak. Diabetes, apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Medis saat ini. Total, kadar kolesterol total, berkelanjutan. Cis-BP, tekanan darah sistolik, berkelanjutan. Dia-BP, tekanan darah diastolik, berkelanjutan. BMI, indeks massa tubuh, berkelanjutan. Heart rate, detak jantung, berkelanjutan. Dalam penelitian medis, variabel seperti detak jantung meskipun sebenarnya terpisah namun dianggap kontinu karena sejumlah besar kemungkinan nilai. G-sense, kadar glukosa, terus-menerus. Variabel prediksi target yang diinginkan. Resiko 10 tahun penyakit jantung koroner PJK biner 1 berarti ya, 0 berarti tidak. Selanjutnya, clustering akan dilanjutkan oleh teman Wildan.
Selamat malam, saya Wildan akan menjelaskan tentang clustering menggunakan metode K-mean. Untuk yang pertama, yaitu mengimport library, NumPy, Pandas, dan matplotlib.pyplot. Kemudian, mengimpor dataset pd.read_cfp, datanya yaitu Framingham edit.csv. Kemudian menampilkan data bagian atas dengan data.head. Selanjutnya, karena di dalam data tersebut ada kolom yang kosong atau none, kemudian saya menggunakan data.dropna untuk menghilangkan atau menghapus data yang kosong atau none tersebut. Kemudian menggunakan metode elbow. Metode ini digunakan untuk menentukan angka klaster yang tepat, yaitu yang pertama mengimport library sklearn.cluster import k-means, kemudian membuat array yang nantinya berisi looping untuk i dengan range 1 sampai 11, kemudian di append menggunakan k-mean inertia. Kemudian ditampilkan dan tampilannya seperti ini, seperti elbow atau siku. Kemudian dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tekukan atau siku yang tajam, yaitu pada nomor 2. Tekukan yang tajam ini menunjukkan efektif dalam menentukan cluster. Kemudian menjalankan k-mean clustering ke dataset. K-mean sama dengan k-mean n cluster sama dengan 2. 2 yaitu yang telah dipilih pada grafik di atasnya untuk clustering. Kemudian y-k-mean sama dengan k-mean.fit predict data, yaitu untuk memprediksi data. Kemudian membuat label dengan data cluster sama dengan k-mean.labels. Kemudian kita tampilkan datanya. Dan pada data ini dapat kita lihat telah terdapat kolom baru, yaitu cluster yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan k-means label. Pada kolom cluster tersebut berisikan hasil clustering data-data ini, data-data tersebut, yaitu pada cluster 0 dan 1. Sekian clustering menggunakan k-mean. Kemudian akan dilanjutkan dengan klasifikasi dengan teman saya yaitu Dedi. Di sini saya Dedi Suryawijaya akan menjelaskan tentang klasifikasi menggunakan regresi logistik. Pertama adalah mengimport library, yaitu ada Panda, NumPy, dan sklearn. Selanjutnya adalah mengekspor dataset bernama framingham.csv dan menampilkannya dan menampungnya pada variabel data. Selanjutnya data akan dicek apakah ada yang kosong, 0 atau ada yang none, dan menampilkannya jumlahnya. Di sini terlihat education terdapat 105 data yang kosong, chicks per day ada 29, pp match ada 53,
ada total ada 50, BMI ada 19, heart rate ada 1, glukos ada 388. Selanjutnya, data yang kosong tadi akan dihilangkan atau dikecualikan menggunakan dropna axis null dan impress sama dengan true. X di sini adalah untuk atribut, J untuk target. Dan selanjutnya ini adalah data yang sudah dihapus. Yang tidak ada data akan dihapus, yang bernilai none. Selanjutnya akan membagi antara data training dan data test menggunakan escalon model selection train test split. Selanjutnya data tersebut akan pra-processing menggunakan standard scaler, yaitu agar memisahkan data testing dan data training agar data testing tidak masuk dalam data training. Selanjutnya akan dilatih menggunakan logistic regression dengan random state null dan melakukan prediksi pada data test. Di sini diperoleh akurasi skornya adalah 0,846 atau sekitar kurang lebih hampir 85%. Selanjutnya akan dilihat di sini terdapat semua data testing sebanyak 197 dan 912 plus 17 data itu memiliki kecocokan dan 11 tambah 57 sebanyak 168 tidak cocok. Jika dihitung kecocokannya adalah 929 dibagi 1097 adalah 0,846 atau sama dengan hasil akurasi skornya. Mungkin sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.